Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup dan menambah amal kebajikan pada bulan suci Ramadan ini. Karena bulan Ramadan sebagai media bagi kita untuk berpacu memperbanyak ibadah dan amal kebajikan agar kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap dilimpahkan Allah kepada panutan kita semua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, para ulama dan segenap pengikutnya umat Islam sekalian. Saya atas nama pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Hazanah Pagi Spesial Ramadan dengan judul Pentingnya Sabar dalam Kehidupan. Sahabat kreatif remaja masjid di mana saja yang berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang selama hidupnya selalu menemui apa yang diingini, selalu mendapatkan semua yang diharapkan dan segala cita-citanya menjadi nyata. Dalam setiap hidup manusia pasti ada suka dan duka, sedih dan bahagia datang silih berganti, apapun keadaannya. Kita tidak boleh berputus asa, kita harus tetap bersabar dan memantapkan kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersabar karena setiap manusia pasti akan menemui ujian dalam hidupnya. Kalau kita ditimpa bahaya, penyakit, masalah dan sebagainya, kita harus bersabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar dan Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Dengan sabar, kita tidak akan gampang untuk menyerah, putus asa dan berhenti bergerak dalam menggapai sebuah cita-cita atau apa yang kita inginkan. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang solih. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Ada 3 macam bentuk kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Sebagai contoh, pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Keinginan manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, pahalanya yang sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Maka tentu yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya, termasuk di dalamnya perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan misalnya, jika kemiskinannya menimpanya tidak menyebabkan mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan Allah, maka itu artinya dia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah tidak adil, Allah tidak sayang kepadanya, dan macam-macam perkataan lainnya yang menunjukkan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Perkataan-perkataan tersebut dapat membatalkan keimanan dan keislamannya. Na'udzubillahi min zalik. Seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka dalam mendapatkan rezeki berupa kelapangan hidup. Oleh karenanya, orang sufi berkata, datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka, karena musibah itu akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa ada seorang yang solih, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan, banyak serangga yang mengerumuni kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjauhkan dirinya dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat duduknya. Suatu ketika, beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang solih tersebut, mereka mengatakan, "Subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki ini." Mendengar perkataan mereka, orang soleh itu kemudian mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir dan badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa sabar dengan segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Ummul Mutmainnah siswa dari Man Insan Cendekia Halmahera Barat menyampaikan banyak terima kasih kepada Prima DMI Maluku Utara yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Khazanah pagi ini spesial Ramadan yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Maluku Utara insya Allah akan semakin eksis berkarya dalam dakwah, menampilkan calon dai-dai yang muda yang insya Allah akan istiqomah dalam memperjuangkan dainul Islam. Saya akhiri dengan ucapan wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.